Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, sebelum ke pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk KM-nya siapa? Fadlan, silakan untuk memimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu, ya. Kita absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada Les Samaira? Hadir. Agus? Akram? Semuanya. Untuk mengacu semangat kita tepuk PPK terlebih dahulu. Silakan berdiri. Semuanya berdiri. Berdiri. Yang pimpin siapa? Silakan coba. Ingat moto sekolah kita apa? Semboyan di sekolah kita. Menuja Mantap. Menuja Mantap. Menuja Mantap. Mantap. Oke. Sekarang kita akan melaksanakan pembelajaran di mana yang sebelumnya pada minggu sebelumnya kita telah membahas tentang kedaulatan NKRI. Masih ingat? Apa itu kedaulatan? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat kedaulatan? Pada kekuasaan tertinggi. Ya, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang membuat undang-undang dan melaksanakannya secara menyeluruh, ya. Menyeluruh. Oke, untuk sekarang kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ya. Silakan untuk paketnya. Tujuan pembelajaran kali ini kita peserta didik diharapkan memahami makna persatuan dalam kebangsaan, memahami arti keberagaman, memahami arti makna Bhinneka Tunggal Ika, dan memahami tujuan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa dapat dicerna dengan baik, ya. Yang selanjutnya, apa itu keberagaman? Ada yang tahu? Keberagaman. Di sini tadi keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus tahu dulu arti keberagaman tersebut. Ada yang tahu? Keberagaman adalah suatu kondisi perbedaan dalam masyarakat yang mencakup perbedaan ras, suku, agama, bahasa, dan istiadat dan golongan. Ya, bisa dipahami? Kondisi perbedaan dalam masyarakat yang mencakup perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, dan golongan. Lalu intinya apa? Maknanya apa? Nah, maknanya adalah keberagaman di Indonesia itu
mengisyaratkan adanya persatuan dari perbedaan. Nah, jadi arti keberagaman itu adalah persatuan dari perbedaan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang persatuan dalam kebangsaan. Persatuan dalam kebangsaan. Bersatunya masyarakat bangsa dan bangsa dengan beragam perbedaan suku, agama, bahasa maupun adat istiadat yang mendiami budaya Indonesia menjadi satu kebulatan kultur dan tradisi. Seperti kita ketahui, di wilayah Indonesia ini terdiri dari berbagai macam agama, suku, bangsa maupun adat istiadat menjadi satu. Jadi satu ya. Dari perbedaan itu kita bersatu untuk mewujudkan cita-cita negara Republik Indonesia. Itu kalau yang tadi secara khusus, sekarang secara umum. Nah, dari sekian poin, selalu menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan, saling melengkapi antar bangsa demi menjaga persatuan Indonesia, berupaya untuk saling menghargai satu sama lain, bersama selalu menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan. Inti dari semua ini adalah kita semua harus bersatu, gotong royong, saling menghargai, saling kekeluargaan. Kita tidak boleh membedakan antara golongan, misalkan golongan atas, menengah, dan bawah. Ya, misalkan sekarang dari segi kebersamaan dan saling melengkapi, kita sebagai teman, sebagai mencapai sekolah ini harus saling bersama menjaga nama baik sekolah. Sebelum menjaga nama baik sekolah, kita harus menjaga nama baik diri sendiri, lalu keluarga, terus baru menjaga nama baik kelas sebelum sekolah, juga nama baik kelas ya. Oke. Nah, dari tadi kita membahas tentang persatuan. Apa itu persatuan? Ada yang tahu? Angkat tangan silakan. Apa itu persatuan dan kesatuan? Oke. Persatuan adalah perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Saya ulangi, persatuan adalah perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Contohnya, Fadlan dari Cibubuhan, terus Agus dari Sumbawa, Dani di mana? Dan di Ciharang gitu. Nah, itulah komponen Cibubuhan, komponen Sumbawa, Ciharang berkumpul menjadi satu. Itulah yang namanya persatuan. Berarti persatuan. Lalu apa kesatuan? Untuk kesatuan adalah hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Nah, tadi Agus, Fadlan, Dani berkumpul menjadi satu di kelas 9B. Nah, sekarang itu adalah persatuan. Kalau persatuan hasil dari perkumpulan tersebut, misalkan di persatuan kelas 9B, lalu di sana ada perkumpulan kelas 9A. Nah, bersatu di SMP Negeri 2 Jatinegara, itulah yang namanya persatuan. Paham sampai sini? Oke. Ini dia. Lalu tujuannya apa persatuan dalam peradaban masyarakat Indonesia? Yaitu mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antara warga masyarakat sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Ya, sekarang di masyarakat Indonesia ini sering terjadi konflik ya, antar suku, antar golongan, antar ras. Nah, itu bagaimana caranya supaya tidak terjadi?
Nah, disinilah terjadilah persatuan dalam beragama. Meskipun berbeda, ya dari suku, beda agama, beda ras, bersatu. Kalau kita bersatu, kita akan mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang. Ya, walaupun kita beda suku, beda agama, beda ras, beda golongan, tapi kita bersatu, maka kita akan hidup yang serasi, selaras dan seimbang. Nah, ini. Selanjutnya kita akan membahas alat pemersatu bangsa. Alat pemersatu bangsa yaitu yang pertama ada dasar negara Pancasila. Pancasila ada berapa? Ada 5. Itu biasanya kita bacakan saat upacara bendera, baik upacara bendera hari Senin, setiap Senin maupun upacara hari-hari besar nasional. Ya. Yang kedua ada Undang-Undang RI 1945, itu sama dengan Pancasila. Yang selanjutnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Apa Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu. Terus ada NKRI. Apa NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu ada lambang-lambang identitas nasional seperti bendera negara. Bendera negara kita apa? Merah putih. Lalu ada lambang negara Garuda Pancasila yang berbentuk burung Garuda ya. Terus ada lagu kebangsaan. Kebangsaan apa? Indonesia Raya. Itu adalah alat pemersatu bangsa. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Apa makna Bhinneka Tunggal Ika? Oke, sebelum Bapak jawab, ada yang tahu apa makna Bhinneka Tunggal Ika? Kalau tadi arti dari Bhinneka Tunggal Ika, lalu sekarang maknanya, ada yang tahu? Yuk, ada yang tahu? Apa makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Kalau arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalau maknanya, walaupun Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam serta wilayah negara Indonesia yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan yaitu bangsa dan negara Indonesia. Yang artinya ya seperti tadi, walaupun kita berbeda suku, agama, ras dan antar golongan, tetapi kita tetap satu, yaitu satu bangsa, satu negara Indonesia. Paham? Oke, terima kasih. Ada yang lagi yang ditanyakan? Tidak. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan. Ya. Oke, silakan bisa dilihat di dalam paket. Yang pertama ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Pada dasarnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting sebab melambangkan toleransi dan kesatuan. Toleransi dapat mencairkan perbedaan sehingga tidak ada lagi perpecahan atau konflik. Yang kedua ada prinsip nasionalisme Indonesia. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita harus memiliki rasa cinta pada tanah air. Inilah yang disebut dengan nasionalisme. Oke. Nah, kalian sebagai pelajar, contohnya apa untuk menyikapi rasa cinta tanah air? Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin di sekolah. Itu adalah merupakan wujud cinta tanah air Indonesia.
Selanjutnya ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap manusia terlahir ke bumi sudah dipastikan memiliki hak asasi. Hak asasi ini membuat manusia berhak untuk bebas berbicara, berpendapat, dan juga memilih jalan hidup. Selanjutnya ada prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang. Ini artinya kita harus memiliki pandangan yang bertindak dengan selalu mengutamakan kesatuan dan kesatuan bangsa. Oke. Selanjutnya ada prinsip pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Bagi masyarakat Indonesia harus terus berkembang. Ya. Salah satunya adalah melalui dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional ini salah satu tujuan terciptanya kehidupan bermasyarakat yang adil dan makmur demi terwujudnya cita-cita bangsa. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sekian. Tapi sebelumnya Bapak ingin bertanya, setelah kita belajar hari ini, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi? Silakan angkat tangan. Silakan Pak. Yang keras katanya. Persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Oh, bagus. Tepuk tangan Bapak lah. Jadi pada intinya persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia itu sangat penting demi mewujudkan suatu negara yang selaras, serasi, dan seimbang. Oke, Bapak cukupkan untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.